Yuk masuk. Untuk memimpin prosesi wisuda tahfidzul Quran, kami persilahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Bustanu Usyakil Quran Kabupaten Demak, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahfud Harir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'al anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal qurra wal muhaddithin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila hadrati imamina Asim ibn Abi Najud wa rawihi al-imami Hafiz bin Sulaiman al-Kufi, thumma ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ila hadrati masyayikhna al-kiram, khususan ila hadrati walidayki Harun Muhammad, wa ila hadrati Sembahki Muhammad bin Mahfud al-Darmasi, wa ila hadrati Sembahki Mahfud, wa ila hadrati Sembahki Munawwir, wa ila hadrati Sembahki Arwani, wa ila hadrati Sembahki Muhdi Taslim, wa ila hadrati masyayikhi hadzal ma'had ghafarallahu lahum wa rahimahum, wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bihaqqi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. لترون الجحيم
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله
rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, jadi saya diminta sama Kang Adi ini untuk memberikan sedikit nasihat kepada santri-santri yang khatam pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para ibu nyai, wali santri, para khatimin khatimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir di majelis yang mubarak ini dalam rangka kita hormat khatmil Quran, santri-santri pondok pesantren Al-Zikra yang kedua. Saya tidak menyangka ternyata Ciamis itu jauh sekali dari tempat saya di Demak. 7 jam tadi perjalanan dari Demak ke sini. Ya, alhamdulillah sampai sini saya bertemu dengan orang-orang yang baik di majelis yang baik yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama untuk para santri yang alhamdulillah bisa khatam pada tahun ini. Yang khatam berapa? Yang khatam bersatu yang lain? Oh, ada yang 10, ada yang 20 ya. Ya semua saja. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan bisa khatam 10 juz, 20 juz maupun 30 juz, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kita ketika menerima nikmat tidak lain adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini karena kita diberi nikmat hafal Al-Quran, bisa mengaji Al-Quran, ya syukur kita itu kita ungkapkan dengan cara kita sering membaca Al-Quran. Sebab dengan kita syukuri itu yakin sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ditambahi lagi apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting yang kadang-kadang itu kita sering lupa bagi yang hafal Quran itu. Jadi yang dicari itu kepinginnya itu lanyah toh. Tahu lanyah nggih? Pengen lancar, kalau ngaji itu lancar, tidak ada yang salah. Kalau deres itu kepinginnya, motivasinya itu kepinginnya supaya ngajinya itu lanyah, tidak ada yang salah. Ya, kalau kepingin lanyah itu ya bagus, itu bagus sekali. Tapi jangan sampai kita ngaji, kita menghafal Quran, kita deres, itu tujuan kita hanya sekedar untuk bisa lanyah saja. Ini penting. Karena apa? Karena lanyah itu ngaji bisa lancar, bisa mutqin itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga banyak anak-anak santri di tempat saya juga, mungkin di sini juga
yang sudah ngaji lama sekali 10 tahun bahkan lebih, itu belum lanyah-lanyah itu ada, sampai tua juga belum lanyah-lanyah, padahal dia sudah rajin deres. Tapi ada juga yang ngaji 2 tahun hatam sudah lanyah, berani disimak 30 juz, salahnya sedikit, itu juga ada. Nah, itu berarti lanyah itu fadl. Lah kalau yang kita cari ketika deres Quran itu hanya lanyahnya saja, itu nanti kalau ternyata kita belum diberi lanyah, belum mendapatkan fadl bisa lanyah seperti yang kita inginkan, nanti akan menjadikan kita itu bosan, akhirnya males, karena yang kita cari selama ini sekian tahun kita deres, kita usaha mati-matian siang malam deres, tidak hasil-hasil. Nanti khawatirnya kita akan menjadi males deres, menjadi putus asa, menjadi bosan. Sebagaimana kalau orang bekerja, buka toko, tahu di pasar, usaha apa, jualan apa, itu kan kepinginnya dapat untung. Itu kalau sudah buka toko sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 3 bulan, tokonya belum maju-maju, dagangannya ndak laku-laku, itu lama-lama kan akan bosan. Tokonya ditutup, akhirnya ndak mau kerja. Itu kalau kita deres hanya mencari lanyahnya saja. Nah terus gimana? Kalau deres itu ya kita melaksanakan kewajiban kita, syukur kepada Allah. Nanti otomatis kalau kita niati syukur itu, Allah yang akan memberikan tambahan. Yang belum lanyah jadi tambah lanyah, yang sekarang baru dapat 10 juz nanti tambah lagi, bisa diberi hatam tahun depan 20 juz dan seterusnya. Itu kalau kita syukur. Sebab sebaik-baik syukur itu merupakan, kalau menurut kata-kata pepatah Arab itu, qaidul mawjud wa saidul mafqud. Jadi untuk mengikat nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu syukur, biar tidak lepas nikmat tadi. Dan sekaligus merupakan saidul mafqud, untuk mendapatkan, untuk memburu, untuk mencari nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Itu kuncinya itu syukur, tidak ada yang lain. Sebab nikmat itu diumpamakan seperti binatang liar. Sehingga kalau zaman dulu itu berburu rusa, berburu kijang, itu kalau sudah kita dapatkan kok tidak diikat yang kuat, terus dilepas begitu saja di halaman rumah, ya pasti akan lari lagi, kembali ke hutan lagi rusa tadi. Itu diumpamakan seperti itu. Sehingga di muqaddimahnya kitab Faidul Barokat, Kiai Arwani mengutip salah satu syair, wa minal hamaqati an tasida ghuzalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi dhaliqah. Yang termasuk bahasa Jawanya hamaqah itu kumprung. Kalau bahasa Kiai Ali Maksum Rapiak, kalau maknanya itu tolol, termasuk suatu ketololan, kebodohan. Itu kalau ada orang berburu rusa, kemudian dia mendapatkan rusa tersebut, setelah sampai di rumah dilepaskan begitu saja di halaman rumahnya. Itu menurut syair tadi termasuk suatu kebodohan, suatu ketololan. Nah, tentunya para khotimin khotimah tidak ingin menjadi orang-orang yang ahmak, yang setelah mendapatkan buruannya dilepaskan begitu saja. Saya yakin semua ingin supaya yang sudah didapatkan ini akan dijaga selamanya sampai datangnya ajal. Ini kewajiban Al-Quran, menjaga Al-Quran itu tidak ada batasannya, harus dijaga sampai mati. Nah kalau di pondok itu, kalau guru saya, kalau di pondok lanyah semaan disimak 30 juz nggak ada yang salah, itu ndak gumun, ndak heran. Kalau ada anak masih di pondok semaan 30 juz lanyah, salahnya sedikit, salah 3 atau ndak salah sama sekali bahkan, itu ndak kaget karena lingkungannya itu sangat mendukung. Tapi coba nanti setelah lulus dari pondok, keluar dari pondok, di sini ada acara simaan Al-Quran 2, 3 tahun, 5 tahun lagi,
kalau masih bisa seperti itu, nah itu baru jempol katanya. Tapi kalau masih di pondok, lanyah itu ndak heran itu. Nah di pondok yang heran tuh masih di pondok kok ndak lanyah, nah itu yang repot itu. Tapi ngomong masih di pondok itu harus dimaksimalkan ngajinya sampai lanyah betul. Karena di rumah itu suasananya sudah berbeda, kesibukannya sudah berbeda, ditambah nanti semakin usianya juga bertambah, kemampuannya juga berkurang. Itu. Jadi penting sekali. Di Quran itu harus dijaga hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datangnya kematian. Tidak boleh sembarangan, itu terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, supaya memberi motivasi kepada putra-putrinya untuk senantiasa menjaga hafalannya. Sebab napa niku Al-Qur'an itu merupakan afdhalul ibadah. Jadi afdhalul ibadah, ibadah yang paling utama umatnya Kanjeng Nabi itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Tapi membaca Al-Quran bisa dikatakan ibadah, itu tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu menjadi ibadah. Tidak semua orang membaca Al-Quran itu bisa dinilai ibadah. Kalau menurut keterangannya bapak saya Kiai Harir dari gurunya Kiai Arwani Kudus dari Kudus, itu orang kalau membaca Al-Quran belum tidak digurukan Al-Qur'annya tadi, belum belajar dari guru yang mahir, dari guru yang ahli, asal baca saja, itu kalau bacaannya benar tidak mendapat pahala, tapi kalau bacaannya salah dosa. Nah, itu Quran itu. Jadi wajib ngaji Quran itu hukumnya wajib. Tidak boleh asal dengarkan dari kaset, itu belum belajar itu. Atau mendengarkan dari YouTube itu juga belum belajar dari guru yang mahir. Sehingga kalau masih seperti itu, kalau benar bacaannya itu tidak mendapat pahala, tapi kalau salah tetap mendapat dosa. Itu ngendikannya Kiai Arwani. Makanya semua saja monggo kita yang semangat belajar Al-Quran, tidak hanya anak-anak saja. Al-Quran itu tidak hanya milik anak-anak muda saja, anak-anak kecil saja, tapi semua orang Islam itu sangat dianjurkan untuk belajar Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Kan di tempat sana di Demak ada kegiatan Al-Quran yang khusus orang tua-tua itu ada, setiap seminggu sekali malam Rebo. Itu yang ngajinya seperti masih anak-anak, ada yang mulai kiroati atau ikor atau yang bu'a itu, ada yang mulai an-nas sama dengan anak-anak, ada yang susah sudah ngaji 5 tahun belum hatam juga ada, tapi masih semangat. Soalnya orang tua saya, ayah saya itu sering menyampaikan itu, bahwa ngaji Quran itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi juga siapa saja yang merasa belum bisa mengaji Al-Quran, monggo kita ngaji Al-Quran, supaya kita lebih bisa mahabbah, cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran itu napa nggih penting. Dahulu di Madinah niku wonten ada imam masjid, setiap kali ngimami itu yang dibaca mesti ada surat kulhu. Surat kulhu tahu, surat al-ikhlas itu loh, kulhu wallahu ahad. Sampai makmumnya itu protes, yang dibaca kok kulhu terus tiap sholat itu. Kalau zaman sekarang, kalau saya senang kalau imamnya baca kulhu cepat rampung. Tapi kalau zaman dulu yang dibaca kulhu terus malah protes, kok Qur'annya pendek sekali, kurang lama katanya. Akhirnya dilaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa imam ini kalau baca imami selalu baca kulhu terus Kanjeng Nabi. Jenengan utus supaya baca surat yang lain yang agak panjang gitu. Akhirnya imam masjid tadi ditimbalin Kanjeng Nabi, apa benar yang dikatakan teman-temanmu bahwa kamu setiap ngimami sholat itu selalu baca kulhu? Jawabannya enggak, iya benar Kanjeng Nabi. Loh kenapa, kan ada surat yang lain banyak kok kulhu terus? Katanya imam tadi, inni uhibbuha,
Karena saya cinta sama surat Qulhu Kanjeng Nabi. Saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Apa kata Kanjeng Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Qulhu akan memasukkanmu ke dalam surga. Niku itu baru cinta kepada surat Qulhu. Padahal Quran itu berapa surat yang ada di dalam Al-Quran? 114 surat. Belum surat-surat yang lain, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa yang lebih panjang-panjang lagi. Ini cinta kepada Qulhu dibaca setiap surat karena cinta. Itu dawuh Kanjeng Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, akan memasukkanmu ke dalam surga. Cinta kepada surat Qulhu. Makanya monggo semua saja yang merasa masih perlu mengaji, silahkan mengaji Al-Quran supaya tadi semakin tambah cinta kita kepada Al-Quran, mahabbah kita kepada Al-Quran. Di samping niku Al-Quran niku merupakan apa nggih? Cara bahasa sana itu kenduren. Jadi kalau di sini apa? Ada kendurennya, resepsi atau apa itulah. Nanti kalau kita punya gawe, kita buat kenduren atau resepsi, orang ini mesti kepingin yang diundang itu datang dan menikmati hidangan yang ada. Seperti sekarang inilah, ini termasuk juga kenduren ini. Walimah khatmil Quran itu juga bisa. Ya, walimah itu kan setiap ada hadis sururin, khusus sururin, ada kejadian yang menyenangkan, terus bikin ada makanan mengundang orang. Nah, itu namanya walimah. Seperti sekarang ini. Ini Kang Ade bikin walimah Kataman, kepenginnya yang diundang tuh datang semua. Terus di sini dimulyake, diberi apa penghormatan macam-macam. Nah, semua orang yang bikin kenduren, bikin walimah itu mesti kepengen seperti itu. Coba dibayangkan. Kalau sekarang bikin walimah tidak ada yang datang sama sekali, bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang datang, cuma khotimin khotimato, gimana rasanya? Kan kecewa, gelo, kalau bahasa Jawa itu gelo. Nah, ternyata yang punya walimah itu bukan cuma Kang Adit dok, bukan cuma kita dok. Allah pun juga mengadakan walimah, bahkan tiap hari 24 jam walimahnya Allah itu, kendurenya Gusti Allah. Kullu mu'tibin yuhibbu an tu'ta ma'dabatuhu. Setiap orang yang bikin kenduren itu seneng kalau kendurenya tadi didatangi oleh semua tamu undangan. Wa ma'dabatullah huwal Qur'an. Dan kendurene Gusti Allah, walimahnya Gusti Allah niku nggih Quran niku. Itu adalah Al-Qur'an. Kalau pengen mulia ke orang-orang yang datang ke acara walimahnya tadi, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, itu cara Gusti Allah memuliakan manusia, yaitu dengan cara diundang untuk mendatangi walimahnya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Fala tahjuruhu, jangan sampai kau tinggalkan, jangan sampai kamu tidak mendatangi walimah Gusti Allah ini, kendurenya Gusti Allah ini hadis seperti itu. Nanti monggo lah 24 jam walimahnya itu, tidak hanya 1 jam 2 jam, setiap saat setiap waktu kita diundang untuk mendatangi ma'dabatullah dengan cara membaca Al-Quran. Tapi ya tadi setelah kita perbaiki bacaan Al-Quran kita gurukan, kita belajar dulu dari guru-guru yang sudah ahli, yang punya sanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Kang Ade dan mungkin yang lain, mbah yai yang lain. Monggo sinten mawon, siapa saja. Demikian sedikit nasihat saya kepada khususnya para wali santri, pada santri-santri dan juga wali santri. Pokoknya setelah hatam ini jangan cepet-cepet diambil Bu, putra-putrinya, biar kalau masa itu tanek dulu, biar matengnya itu tenanan, sehingga tidak gampang ucul, tidak gampang lepas hafalannya. Karena baru hatam pertama kali itu belum nancep di hati tenanan.
Nanti kalau sudah sering diterus, nanti baru hafalan Al-Quran tadi bisa mutqin, bisa nancep di dalam hati. Pokoknya batasannya kira-kira kalau hafalannya itu sudah lanyah tenan, setiap saat diminta, besok saya minta semaan di tempat saya, bisa. Nah, itu tandanya itu bacaannya sudah kuat hafalannya itu. Tapi kalau besok diminta, besok ada acara di rumah saya, tolong kamu yang semaan Al-Quran 30 juz, nanti dulu saya minta waktu 1 bulan. Wah, itu berarti perlu dipertanyakan itu. Terus semaan masih minta waktu 1 bulan atau seminggu atau setengah bulan, itu berarti belum lanyah, belum kuat hafalannya itu. Kalau besok siap, nah itu baru sudah kuat hafalannya, termasuk orang-orang yang mutqin di dalam hafalan Al-Quran. Demikian sedikit dari saya. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama bahwa setiap khataman Al-Quran itu merupakan da'watun mustajabah. Kalau guru saya pesan itu, selain kita kalau ada doa khatmil Quran, selain kita mengamini doa yang berdoa, kita juga rentek di hati kita masing-masing apa yang menjadi hajat kita. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya negara kita Indonesia diberi keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala afat wal baliyat wal musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa khatayana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila thariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil 'azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami' ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil 'adli fi ra'ayahum wal ihsani ilayhim wasyafaqati bihim wal i'tina'i bi masalihihim wa habbibhum ila ar-ra'iyyah wa habbibir ra'iyyata ilayhim wa waffiqhum lil 'amali bi wadha'ifi dinikal qawim. Allahumma ya Allah fadlika wa judika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khatmil Qur'anil 'azim ij'al hadzal ma'had الذكرى معهدا مباركا ميمونا معهدا مباركا معصوما معهدا مباركا نافعا لنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزق أهله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum beranjak kepada acara selanjutnya, yakni prosesi wisuda dan penyerahan cindramata kepada para wisudawan dan wisudawati, kami akan sebutkan terlebih dahulu para wisudawan wisudawati Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Az-Zikro tahun 2020. Pertama, Saudara Hafiz Ihsan Muhammad Dahlan bin Kiai Furqon Al-Ansori dari Langkap Lancar Pangandaran kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudara Ahmad Maulana bin Kiai Haji Ali Nurdin Utama Cijengjing Ciamis kategori 5 juz. Ketiga, Saudara Faiz Aris Muzakir bin Bapak Haji JJ Jainuddin Cikalong Tasikmalaya kategori 5 juz. Keempat, Saudara Muhammad Bagja Nida Usalman bin Bapak Dayat Hidayat Maleber Ciamis kategori 5 juz. Yang kelima, Saudara Azka Abdul Hafid bin Bapak Arif Hidayat dari Oku Timur Sumatera Selatan kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudara Hanif Abdillah bin Bapak Yoga Bintoro Sadananya Ciamis kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudara Rahadian Putra bin Bapak Andi Slamet dari Depok Jawa Barat kategori 10 juz. Selanjutnya, Saudara Hilman Maulana Yusuf bin Bapak Parman Cipongkor Bandung Barat kategori 10 juz. Dan yang terakhir, Saudara Halwan Ali Almidad bin Bapak Darojatul Ulia Jatinagara Ciamis kategori 10 juz. Untuk wisudawati, pertama Saudari Sohibatul Islamiyah binti Bapak Rusmani Indramayu kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudari Nok Nur Atikah binti Bapak Atta Satari Sindangwangi Majalengka kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudari Siti Fatimatuz Zahra binti Bapak Kiai Haji Aminuddin Aziz Lewi Munding Majalengka kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudari Irfani Nurul A'la binti Bapak Didin Aminuddin Cingambul Majalengka kategori 5 juz. Selanjutnya, Saudari Resik Nur Indah Fajrin binti Bapak Asep Agus Salim Cineam Tasikmalaya kategori 10 juz. Selanjutnya, Saudari Murfi Aliyah Darjah binti Bapak Asep Suherman Bogor kategori 10 juz. Selanjutnya, Saudari Siska Inarotul Huda binti Bapak Kiai Haji Engko Lutfi Abdillah Cingambul Majalengka kategori 10 juz. Selanjutnya, Saudari Risdayani binti Bapak Suhari dari Bogor kategori 20 juz. Selanjutnya, Saudari Leli Lailatul Munawwaroh binti Kiai Haji Kamaluddin Jatinagara Ciamis kategori 20 juz. Selanjutnya, Saudari Rifa Hikmatus Sa'adah binti Bapak Abdul Hadi Jatinagara Ciamis kategori 20 juz. Dan yang terakhir, Saudari Dalfa Fauziah As-Salamah binti Bapak Kiai Haji Mamad Misbahul Munir Ciberem Tasikmalaya kategori 30 juz. Para wisudawan dan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, prosesi wisuda para wisudawan wisudawati Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Az-Zikro. Kami persilahkan pertama Saudara Hafidz Ihsan Muhammad Dahlan bin Kiai Furqon Al-Ansori Langkap Lancar Pangandaran kategori 5 juz.
Selanjutnya Saudara Ahmad Maulana bin Kiai Haji Ali Nurdin Utama Cijengjing Ciamis kategori 5 juz. Selanjutnya Saudara Faiz Aris Mudakir bin Bapak Haji JJ Jainuddin Cikalong Tasikmalaya kategori 5 juz. Selanjutnya Saudara Muhammad Bagjani Daus Salman bin Bapak Dayat Hidayat Maleber Ciamis kategori 5 juz. Selanjutnya Saudara Azka Abdul Hafid bin Bapak Arif Hidayat Oku Timur Sumatera Selatan kategori 5 juz. Selanjutnya Saudara Hanif Abdillah bin Bapak Yoga Bintoro Sadananya Ciamis kategori 5 juz. Selanjutnya Saudara Rahadian Putra bin Bapak Andi Slamet Depok Jawa Barat kategori 10 juz. Selanjutnya Saudara Hilman Maulana Yusuf bin Bapak Parman Cipongkor Bandung Barat kategori 10 juz. Selanjutnya Saudara Halwan Ali Almidad bin Bapak Darojatul Ulia Jatinagara Ciamis kategori 10 juz. Di yaumil akhir famugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Selanjutnya kami persilahkan kepada para wisudawan untuk menyerahkan cindera matanya kepada orang tua masing-masing. Para wisudawan disilahkan untuk berdiri kembali dan menempati tempat yang telah disediakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir famugi
Selanjutnya para wisudawati. Pertama, Saudari Sohibatul Islamiyah binti Bapak Rusmani Indramayu, kategori 5 juz. Giring Nabi kasawargi. Selanjutnya Saudari Nok Nur Atikah binti Bapak Atak Satari Sindangwangi Majalengka, kategori 5 juz. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Saudari Siti Fatimatuz Zahra binti Bapak Kiai Haji Aminuddin Aziz Lewi Munding Majalengka, kategori 5 juz. Selanjutnya Saudari Irfani Nurul A'la binti Bapak Didin Aminuddin Cingambul Majalengka, kategori 5 juz. Selanjutnya Saudari Resik Nur Indah Fajrin binti Bapak Asep Agus Salim Cineam Tasikmalaya, kategori 10 juz. Selanjutnya Saudari Murfi Alia Darja binti Bapak Asep Suherman Bogor, kategori 10 juz. Selanjutnya Saudari Siska Inaratul Huda binti Bapak Kiai Haji Engko Lutfi Abdillah Cingambul Majalengka, kategori 10 juz. Selanjutnya Saudari Risdayani binti Bapak Suhari asal Bogor, kategori 20 juz. Selanjutnya Saudari Leli Lailatul Munawwaroh binti Bapak Kiai Haji Kamaluddin Jatinagara Ciamis, kategori 20 juz. Selanjutnya Saudari Rifa Hikmatus Sa'adah binti Bapak Abdul Hadi Jatinagara Ciamis, kategori 20 juz. Dan yang terakhir Saudari Dalfa Fauziah As-Salamah binti Bapak Kiai Haji Mamad Misbahul Munir Ciberem Tasikmalaya, kategori 30 juz. Selanjutnya kami persilahkan kepada para wisudawati. Kepada para wisudawati untuk menyerahkan cenderamata kepada orang tua masing-masing.
Para wisudawati dipersilahkan untuk berdiri kembali dan menempati tempat yang telah disediakan. Sallallahu